Bersih-bersih rumah, lanjut masak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat selalu ya. Amin amin robbal alamin. Nah, pagi-pagi ini aku mau bersih-bersih rumah terlebih dahulu sebelum aku masak ya. Karena pas suami juga belum pulang kerja, jadi aku santai-santai ada dulu. Karena ini juga masih pagi, masih jam setengah tujuan gitu ya teman-teman ya. Jadi masih keburu lah kalau aku bersih-bersih dulu. Setelah itu baru masak. Terus aku lagi nyapu-nyapu, gak tega banget lihat atasnya TV ini tuh banyak debunya gitu, jadi langsung aja aku ambil kemoceng yang ada di bawah TV-nya. Lanjut aku bersih-bersih di area TV-TV-nya ya teman-teman ya, karena emang debu-debuan gitu, padahal udah hampir setiap hari tuh aku bersihin, tapi tetap aja ya namanya juga ibu rumah tangga, kerjanya nggak harus ngurusin ini aja gitu kan, banyak banget kerjaan yang harus diurusin. Jadi kadang bukan setiap hari juga sih ya, kadang ya kalau lagi inget aja tuh lagi debuan aja baru aku bersihin ya teman-teman ya, karena debunya banyak banget, jadi langsung aja aku bersih-bersihin sampai semuanya aku bersihin ya. Ini tuh aku TV-nya pakai setboxnya tuh setbox mini gitu ya teman-teman ya, tapi emang semua setbox itu rata-rata kecil ya, nggak ada yang besar atau yang jumbo kayak gitu. Kalau ada coba komen di bawah, emang bener ada yang jumbonya? Kalau ada aku mau beli, soalnya setbox gini tuh volumenya tuh kecil banget loh teman-teman, ditambah TV aku yang mungil kecil seperti ini, setboxnya juga kecil, jadi suaranya juga jadi ikutan kecil kayak gitu deh. Nggak tahu kenapa kata Pak suami, nanti insya Allah kalau ada rezeki kita beli jack gitu, jadi nanti ditaruh di salon gitu loh teman-teman. Tapi sayangnya salon mini aku ini tuh nggak ada colokan jacknya gitu, jadi harus beli salon baru lagi ya teman-teman ya. Tapi insya Allah deh kalau lagi ada rezeki ya, kalau sekarang memanfaatkan yang ada aja, jadi ya suaranya sebenarnya kedengeran, cuman nggak besar gitu ya, walaupun volumenya udah full banget baik itu di TV maupun di setboxnya, tapi tetap aja ya udahlah, abaikan aja masalah setbox dan TV yang mungil ini ya. Lanjut aja, setelah aku bersih area TV semua dari debu-debu yang menyangkut, yang menempel di area TV dan sekitarnya, langsung aku sapu-sapu semuanya biar ini lantai-lantai juga jadi bersih ya. Pas aku mau nyapu kamar, ternyata kamarnya tuh super berantakan banget, karena emang tadi tuh habis tidur belum aku sempat beresin ya teman-teman ya, karena tadi juga anak aku tuh baru bangun juga dan dia baru selesai mandi, jadi belum aku sempetin ini bersih-bersih area kamar. Jadi sekalian aja aku mau bersih-bersih, mau tebah-tebahin, dan aku juga mau rapi-rapiin ini bantal-bantal, guling-guling, spray juga, semuanya aku rapi-rapihin ya, karena nanti pas suami aku itu kan lagi shift malam, jadi pasti pulangnya itu pagi jam 8 gitu nyampe rumah, atau tanggal 9-an ya teman-teman ya. Jam 8 itu dari tempat kerjanya, pas nyampe rumah ya paling tanggal 9-an atau bahkan kurang gitu ya, karena emang jarak kerjaannya juga dari rumah itu deket banget, cuma paling 15 menit juga udah sampai aja ya teman-teman ya. Jadi ya udahlah, aku tebak-tebakin semuanya. Setelah udah beres, aku mau jemur ini kasur lantai buat nanti rebahan siang-siang gitu. Udah selesai beres rumah, beres masak dan segala macemnya gitu kan di rumah, santai-santai sambil nonton TV, langsung aja aku rebahan pakai kasur lantai ini. Jadi sebelum kita gunakan, kita jemur terlebih dahulu, nggak perlu lama-lama ya, biar nggak bau apak aja teman-teman. Setelah udah jemur kasur lantainya, kita balik lagi mau sapu-sapu di area kamar ya, karena area kamar belum disapu-sapu, karena tadi sempet beres-beres dulu ya, setelah itu baru disapu-sapu biar semua debu-debu yang ada di kamar semuanya itu jadi hilang dan jadi bersih gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kamar tuh jadi nggak kotor gitu. Kalau kata mak aku tuh, kalau lagi nyapu-nyapu di rumah aku gitu kan, kalau akunya lagi nggak enak badan, pasti otomatis mak aku yang nyapu-nyapu rumah. Dan mak aku tuh suka bilang kalau dia tuh nggak enak banget pakai sapu ini tuh disebutnya sapu dragon gitu ya mungkin berbeda juga ya. Kalau aku sebutnya sapu dragon gitu, emang agak tipis ya, tapi kata mak aku tuh nggak enakan sapu yang biasa itu loh, yang terbuat dari bambu dan bawahnya itu terbuat dari apa ya pokoknya itulah ya teman-teman ya. Kalian juga pasti tahu dan pasti paham juga deh apa yang aku maksud tadi. Nah, mak aku tuh suka banget sama sapu yang kayak gitu. Dia tuh kalau dibeliin sapu kayak gitu nggak suka dipakai loh teman-teman. Tapi kalau menurut aku sih enakan sapu ini ya, karena sapu ini tuh selain mini ya, walaupun tipis kecil mungil gini, tapi enak nanti kalau buat kolong-kolong kayak lemari, meja dan kasur dan segala macem, kayak tarikannya tuh mantep lah gitu ya teman-teman ya. Dan semua debu-debu yang ada di kolong itu pasti kesapu berbeda
berbeda sama sapu yang dimaksud sama mamaku tadi. Dia itu nantinya nggak masuk ke dalam kolongnya karena emang kegedean gitu ya sapunya. Jadi ya udahlah, namanya juga selera orang itu kan berbeda-beda ya. Mungkin selera mamaku itu ya sapunya seperti itu, tapi kalau selera aku tuh ya seperti ini. Kadang kalau aku tuh nyapu di rumahku tuh dia bawa sapu sendiri loh teman-teman dari rumah, karena emang rumah aku sama rumahku tuh ya tetanggaan sebelahan gitu ya, jadi deket juga sih ya. Jadi kalau nyapu di rumahku tuh pasti dia bawanya sapu yang kayak gitu karena emang gak enak juga ya, selera orang juga berbeda-beda gitu kan. Nah buat teman-teman semua, enakan sapu yang mana nih? Sapu yang dimaksud sama mamaku yang tadi apa sapu yang aku pakai ini loh teman-teman? Coba komen di bawah ya. Setelah bagian dalam udah beres, sudah disapu-sapu semuanya, lanjut aja aku sapu-sapu di bagian teras, karena di bagian teras ini yang super kotor dan super berdebu banget ya, karena emang banyak motor yang lewat ya, debu juga banyak yang berterbangan gitu. Jadi langsung aja aku sapu-sapu sampai semuanya bersih. Lanjut setelah sapu-sapu semua area teras, lanjut aku mau masak ya teman-teman ya. Kalian tahu nggak aku hari ini tuh mau masak apa? Sebenarnya aku tuh masaknya simple banget, nggak yang ribet-ribet ya, karena pas suami juga ya kalau aku masakin suka-suka aja ya. Yang penting mah dia masakannya tuh enak, lezat, mantap, mungil. Mungil nggak tuh, pokoknya enak lah ya dimakan. Yang penting mah ada rasanya gitu kan, nggak asrep atau nggak keasinan gitu teman-teman. Pasti nanti dimakan, apalagi kalau ada lalapan kerupuknya gitu, itu kesukaan suami aku banget. Tapi sayangnya pas aku beli di warung tuh nggak ada lalapan kerupuk. Biasanya aku tuh kalau beli kerupuk tuh kerupuk yang mentah gitu loh teman-teman, yang satu bungkusnya itu 5 ribuan atau 4.500, tapi karena di warung tuh lagi kosong jadi aku nggak beli hari ini. Jadi aku masak seadanya aja ya teman-teman ya. Kalau sekarang aku masak godo tempe atau bisa disebut juga dengan tempe adonan gitu ya teman-teman, adonan tempe lah ya, tergantung dari daerah kalian aja nyebutinnya apa. Tapi kalau aku sendiri tuh sebutannya tuh godo tempe. Biasanya tuh godo tempe tuh biasa buat cemilan gitu atau buat ngopi-ngopi gitu ya, tapi kali ini aku bikinnya tuh buat makan ya teman-teman ya. Sebenarnya buat makan juga bisa aja gitu kan, enak-enak aja sih, mau buat ngopi, mau buat cemilan atau buat makan itu enak-enak aja, tergantung kita yang makannya aja dan kita yang buatnya juga ya teman-teman ya. Oke langsung aja, sebelum aku goreng-goreng ini godo tempenya, aku mau bikin bumbunya terlebih dahulu. Ini aku pakainya tuh bumbu ketumbar sama bawang putih dan garam ya. Ini buat adonan yang ada di tepungnya gitu teman-teman, jadi biar ada rasanya juga. Aku pakai tepungnya itu 1/4 aja, tapi nggak semua juga ya, karena emang tempenya juga sedikit, jadi takut kebanyakan gitu si tepungnya. Jadi aku pakainya setengahnya aja teman-teman. Setelah udah semuanya udah tercampur secara merata, aku pakai air secukupnya aja ya, biar ini adonannya tuh tercampur secara merata teman-teman. Nah setelah itu aku masukin bumbu-bumbu penyedap rasa, ada gula, ada sasa, ada ini juga ya, kalau garam tadi udah aku masukin di awal, dan ada masakku juga tadi aku pakai sedikit aja sih ya. Setelah semuanya adonannya udah secara merata, udah tercampur, aku masukin si tempenya biar si tempenya itu meresap ke si bumbunya ya teman-teman ya. Lanjut aja aku siapin ini wajan, lanjut aku pakein minyak secukupnya aja, nggak secukupnya sih, emang harus banyak ya kalau gorengan gitu. Nah setelah udah matang ini minyaknya, langsung aja aku cebur-ceburin ini satu persatu si tempenya biar matang ya. Aku pakainya api yang kecil aja, jangan yang besar-besar, biar nanti dalam-dalamnya tuh jadi matang gitu ya. Soalnya nanti kalau yang besar-besar jadi cuma luarnya aja yang matang, tapi pas dalam tempenya itu kayak masih mentah gitu loh teman-teman. Jadi aku mau kecilin ini kompornya ya sedikit sambil aja. Aku nunggu godo tempenya matang, sambil aku balik-balik juga aku mau siapin ini bumbu buat ceker mercon ya teman-teman. Nanti aku mau bikin ceker mercon gitu. Sebelumnya aku mau bikin bumbunya terlebih dahulu. Ini aku pakainya itu cabai ya, seperti biasa ya, bumbu-bumbu buat cabai mercon apa sih namanya tuh, ceker mercon gitu ya, pasti kan juga tahu gitu kan lah ya. Nggak harus aku sebutin satu persatu karena aku masak hari itu cukup agak satset juga ya teman-teman ya, takutnya nanti suami aku dateng pulang tahu-tahu masakannya belum matang gitu teman-teman. Jadi aku masakannya satset aja. Nah ini udah matang aja si godo tempenya, langsung aja aku masukin lagi, cemplungin satu persatu ini yang masih ada di sini teman-teman ya. Ini aku pakai
pakainya 3 tahap aja karena emang agak lumayan nggak muat juga nih di wajahnya ya, karena wajahnya tuh terlalu mungil juga teman-teman. Sebenarnya ada sih wajah yang agak besaran gitu, tapi aku enaknya pakai yang kayak gini karena kecil mungil dan ringan gitu loh teman-teman. Ya berbeda juga ya, tapi kalau masakannya agak lumayan porsinya besar baru aku pakai wajahnya tuh yang agak besaran gitu teman-teman. Nah ini udah jadi aja si bumbunya. Setelah udah jadi aku masukin aja ke dalam kulkas. Ini bahan-bahannya yang tadi ada di sini biar agak lumayan luas juga ya ini mejanya, biar nggak terlalu sempit juga gitu dan biar rapi juga tentunya teman-teman. Bumbu buat ceket merconnya itu sudah selesai dan lanjut aja aku mau balikin ini si godot tempenya dan ternyata udah mateng, jadi langsung aja aku angkat ini pakai pengering ini ya, pengering saringan gitu, saringan ini sih saringan godot tempe. Lanjut aja aku mau goreng ini bawang yang tadi udah aku sisir-sisir buat ceker mercon gitu teman-teman. Jadi sebelum bumbunya aku goseng-goseng, aku masukin terlebih dahulu ini bawang merah biar ada wangi-wanginya gitu ya. Setelah udah mateng, setelah udah rasanya agak harum-harum gitu, lanjut aja aku masukin ini bumbu-bumbu buat ceker merconnya. Sebelumnya tuh ceker merconnya udah aku cuci terlebih dahulu biar mateng ya, biar bersih gitu loh teman-teman. Mohon maaf nih kayak info suaranya tuh agak cepet-cepet gitu ya teman-teman ya, karena emang ngeburu juga. Ini aku ngasih info suaranya tuh udah malam dan mataku juga sudah ngantuk, jadi maklum aja kalau ada salah-salah kata dari aku ya teman-teman ya. Nah ini udah selesai aja dan udah mateng aja ceker merconnya, langsung aja aku mau makan, mau sarapan. Kebetulan suami aku juga pulang jadi pas banget deh, langsung aja kita sarapan terlebih dahulu. Masak saset-saset akhirnya terbayar juga, ini perut aku juga udah keroncongan, jadi langsung aja aku mau sarapan bareng sama pak suami ya. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu karena emang durasinya juga terlalu panjang. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sarapan semuanya yang mau ikut sarapan bareng sama aku, yuk.